Kalau kita sudah melewati proses perjalanan hidup yang tidak singkat, kerap kali kita mengalami krisis. Krisis yang saya maksud adalah kita bertanya, apa yang sudah saya lakukan sebagai sumbangsi saya untuk keluarga, untuk orang-orang sekitar saya. Mungkin juga dalam pelayanan-pelayanan Anda mengalami banyak juga kekecewaan demi kekecewaan. Anda merasa mungkin, apa sih arti keberadaan saya ini? Tetapi, dan ini yang digarisbawahi oleh Sri Paus dalam katekes yang ke-11 menyambut Hari Lansia Sedunia yang kedua tanggal 24 Juli mendatang, bahwa masa krisis itu adalah sesuatu yang baik. Karena kemudian kita dapat melihat dengan kacamata iman bagaimana krisis tersebut akan mengantarkan kita pada kebenaran, pada iman dan kebaikan. Setelah perjalanan waktu yang tidak singkat, Anda menemukan kebijaksanaan dan dapat menilai semuanya dengan pikiran yang lebih bijak dan jernih tentunya. Manusia pada zaman sekarang ini hidup di dalam kondisi bahwa mereka mendewa-dewakan apa yang namanya pengetahuan. Dan pengetahuan berada di atas segalanya, bahkan mengalahkan yang namanya prinsip keadilan dan moralitas, bahkan nilai-nilai iman. Banyak orang tidak peduli lagi apakah itu perbuatan yang baik, tidak baik, bahwa mereka tidak percaya lagi pada adanya kekuatan Tuhan, tidak perlu beriman. Dan itu menyebabkan manusia jatuh di dalam apa yang disebut sebagai demoralisasi. Baik itu yang sifatnya demoralisasi kolektif, cinta, dan kebaikan. Manusia mengalami sebenarnya krisis di dalam nilai-nilai kebaikan ini. Dan manusia jatuh dalam kehampaan, manusia jatuh dalam kejahatan, ketidakpedulian terhadap sesama. Dan Paus mengajak supaya kita menyadari ini, menyadari pentingnya berkat yang Tuhan berikan di dalam pengalaman hidup kita. Dan seringkali kekayaan ini, kekayaan pengetahuan akan kebaikan dan nilai-nilai iman ini ada dalam diri orang-orang yang sudah berusia lanjut usia. Mereka telah menemukan makna kehidupan dan mereka bisa menjadi pelita, menjadi terang bagi orang-orang yang masih lebih muda dan masih berjalan, bahkan melewati masa-masa krisis. Banyak pertanyaan yang mungkin belum mereka temukan jawabannya dalam kehidupan ini. Dalam Injil hari ini pun Yesus mengalami bahwa orang-orang yang merasa dirinya memiliki pengetahuan mempersalahkan apa yang dibuat oleh Yesus dan para muridnya ketika mereka memetik bulir gandum pada hari Sabat. Hari Sabat dirumuskan oleh orang-orang Yahudi dengan begitu banyak peraturan-peraturan yang mesti ditaati, bahkan hal-hal yang kecil dan sederhana sekalipun, termasuk memetik bulir gandum adalah sesuatu yang dilarang. Tetapi mereka lupa inti dari perayaan Sabat sendiri. Allah menciptakan Sabat agar manusia memuliakan Allah dan memuliakan hidup manusia. Hidup manusia diciptakan oleh Allah adalah sesuatu yang sangat agung, yang harus dipertahankan dan dibela. Dan karena itu apa yang dibuat juga oleh Raja Daud dan para pengikutnya, demikian juga para imam yang bekerja dan melayani di dalam bait Allah, mereka juga melakukan hal-hal yang melanggar hal-hal detail yang diatur oleh manusia pada hari Sabat, bukan oleh Allah, oleh manusia. Dan kemudian menjadikan itu sebagai patokan. Bukankah ini kebutaan? Yesus mau menyingkirkan kebutaan tersebut dan mau menyadarkan mereka akan nilai yang paling penting dalam hidup ini. Saya mengajak Anda, semoga dalam pertambahan usia kita semakin bijaksana. Dengan bertambahnya usia kita tahu apa yang baik dan benar, dan kita bisa menunjukkan jalan yang sama kepada generasi muda kita. Dan terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa atas diri kita, keluarga kita, pekerjaan dan pelayanan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.